Jadi dosa percabulan di Korintus. Ya, itu dia. Nah, sekarang kita ini. Ya. Nah, jadi saya nggak akan menjelaskan ini secara detail seluruh pasal. Saya hanya ingin menunjukkan fakta-fakta, lalu saya ajak untuk kita merenungkan satu ayat. Nah, jadi nanti dalam term yang akan datang kita mulai dengan bagian ini juga sebagai pendahuluan, ya. Nah, kita sedang menyelesaikan masalah yang kedua setelah masalah pertama di dalam pasal 1 sampai pasal 4 tentang perpecahan. Ya, jadi jangan lupa kitab Korintus itu bicara tentang bagaimana Paulus mendapat kabar secara lisan dan secara tertulis surat dari jemaat bahwa di Korintus ada persoalan. Lalu Paulus menulis surat 1 Korintus dan 2 Korintus itu menjawab persoalan, menyelesaikan persoalan yang terjadi. Nah, persoalan yang pertama pasal 1 pasal 4 yaitu persoalan golongan-golongan, partai-partai. Ada pemecah. Nah, Paulus katakan itu tanda ketidakdewasaan rohani. Karena apa? Karena kalau kita memahami Injil dengan benar, kita tidak akan berpecah seperti latar belakang mereka yang juga golongan-golongan ikut dari filsafat A, filsafat B, filsafat C. Lalu masalah yang kedua yaitu pasal 5 sampai pasal 7 yaitu tentang dosa moral, dosa percabulan, dosa bagaimana membawa masalah di dalam jemaat ke pengadilan. Nah, ini di sini. Lalu nanti pasal 7 dosa tentang kawin cerai, ya, dalam tubuh Kristus. Pasal yang ke-8, 9 dan 10 itu persoalan berhubungan dengan makanan, ya, jemaat ribut lagi. Kemudian pasal 11 itu persoalan tentang perjamuan kudus, persoalan tentang ibadah umum. Apakah wanita boleh mengajar? Apakah wanita kalau di dalam ibadah harus pakai tudung? Ya, itu pasal 12, pasal 11. Lalu perjamuan kudus banyak yang mati, nggak sedikit yang sakit, ya, karena salah memahami perjamuan kudus, main-main dalam perjamuan kudus. Pasal 12 sampai pasal yang ke-14 masalah karunia roh. Bagaimana mereka sombong karena memiliki karunia yang dianggap lebih dari karunia-karunia yang lain. Lalu saya kasih satu jalan keluar, tanpa kasih nggak ada artinya apa. Pasal 12, 13, 14. Pasal 15 persoalan tentang kebangkitan. Mereka nggak percaya tentang kebangkitan, bagaimana kebangkitan. Dibahas 58 ayat, saudara. Mulai dari pentingnya kebangkitan dihubungkan dengan Injil, kematian kebangkitan Yesus, lalu dihubungkan lagi dengan bagaimana kebangkitan Yesus sebagai dasar kebangkitan kita, lalu bagaimana sifat tubuh kebangkitan, bagaimana kronologi kebangkitan, dan kalau saudara memahami kebangkitan, bagaimana gaya hidup saudara. Ayat 57 dan 58 itu dasar. Lalu pasal 16 hubungan dengan mengumpulkan dana, ya, uang untuk membawa persembahan ke Yerusalem. Nah, di sini ada 6 hal diungkapkan berhubungan dengan masalah-masalah yang lebih spesifik, ya. Persoalan yang sekarang akan dibahas oleh Paulus berhubungan dengan hal perkara hukum, bisnis salah satunya di dalamnya, berhubungan dengan tanah milik, hubungan dengan uang, ya. Perhatikanlah persoalan ini disinggung dalam konteks persoalan moral. Ya, persoalan moral itu seks, persoalan moral itu saudara-saudara ketidakjujuran, korupsi, ya, itu moral. Ya. Nah, ini susunan perkara yang dibahas oleh Paulus. Pertama yang sudah kita bahas pasal 5 ayat 1 dengan sampai 8, yaitu bagaimana ada dosa cabul dalam jemaat. Dan jemaat tidak sadar akan dosa itu, dan jemaat tidak memberi respon apa-apa terhadap dosa yang memalukan. Bagaimana seorang anak tidur bersama dengan
istri ayah. Lalu yang kedua 9-13 pasal 5, bahwa orang seperti itu harus mendapat disiplin, harus diusir dari jemaat. Artinya diusir di situ, jangan sampai kebiasaan-kebiasaan seperti itu merusak kehidupan orang percaya, karena itu menjadi ragi yang tidak bagus. Jadi kita harus lihat ragi yang Yesus sudah lakukan yang membawa kita sukacita, melalui kematiannya, bagaimana kita ditebus. Jadi jangan sampai kita dipengaruhi oleh ragi dari dosa-dosa yang membuat jemaat bisa jadi rusak. Jadi kalau ada dosa seperti itu harus didisiplin. Supaya apa? Supaya orang tidak menganggap murah, supaya orang gak sembarangan mencemari kekudusan gereja. Nah, bagian pasal 6 sampai ayat 1 sampai 8, saudara-saudara, itu dibagi beberapa bagian. Yang 1 sampai 8 itu mengenai perkara hukum. Perkara hukum itu artinya nanti ada orang percaya bersoal dengan orang percaya, lalu persoalan ini dibawa ke pengadilan. Bolehkah anggota gereja, bolehkah kita orang percaya membawa persoalan kita ke pengadilan dunia? Nah, Paulus katakan kita ini orang-orang nanti yang mengadili malaikat. Kita ini memerintah bersama-sama Allah nanti. Bagaimana mungkin kamu punya persoalan kalau dibawa ke pengadilan dunia? Ada persoalan di dalam kamu itu sudah merupakan kekalahan yang memalukan, apalagi persoalan gereja dibawa ke pengadilan. Ampun. Jadi persoalan gereja. Iya. Coba kita lihat ya, ayat 1 sampai 8, kita baca saja ayatnya ya. Nanti kita bahas minggu depan, cuma supaya sudah tahu persoalannya ya. Apakah ada seorang di antara kamu yang jika berselisih dengan orang lain berani mencari keadilan pada orang-orang yang tidak benar dan bukan pada orang-orang kudus? Nah, jadi kalau ada persoalan-persoalan di antara kita, jangan bawa ke pengadilan. Misalnya saya bersoal dengan Bapak, lalu saya bukan Bapak di pengadilan. Nah, ini yang sedang terjadi. Nah, jangan. Kita kan bisa menyelesaikan sebagai keluarga orang kudus, ini dimaksud. Atau tidak tahukah kamu? Nah, ini dasarnya kenapa nggak boleh, bahwa orang-orang kudus akan menghakimi dunia. Dan jika penghakiman dunia berada dalam tangan kamu, tidakkah kamu sanggup untuk mengurus perkara-perkara yang tidak berarti? Kenapa persoalan kamu kok dibawa ke pengadilan? Orang nanti kita menghakimi dunia, kok sekarang masalah kita dihakimi oleh pengadilan dunia? Makanya nggak boleh juga membuka cerai. Ya, tidak tahukah kamu bahwa kita akan menghakimi malaikat-malaikat? Jadi apa lagi perkara-perkara biasa dalam kita hidup sehari-hari? Hanya masalah kamu dirugikan, utang gak dibayar, lalu kamu bawa saudara ke pengadilan karena utang yang 5 juta gak dibayar, lalu dia masuk 6 bulan. Gitu. Ada saudara-saudara orang di Lamongan, saya suka waktu di Lamongan. Tolong saya Pak, tolong saya Pak, saya dalam penjara. Saya bilang, kenapa kamu dalam penjara? Iya, dimasukkan sama pengurus gereja. Kenapa dia masukkan penjara? Iya, saya bilang utang 5 juta belum bayar. 5 juta? Memang dia salah, 5 juta belum bayar. Tapi jangan dimasukkan ke penjara dong. Masa kita nggak bisa berkorban sedikit sih untuk nunggu dicicil atau apa? Ini yang dimasukkan berikutnya. Ya, sekalipun demikian, jika kamu harus mengurus perkara-perkara biasa, kamu menyerahkan urusan itu kepada mereka yang tidak berarti dalam jemaat. Hal ini kukatakan untuk memalukan kamu, artinya supaya jangan bawa ke pengadilan. Tidak adakah, ini yang saya bilang, seorang di antara kamu yang beriman yang dapat mengurus perkara dari saudara-saudaranya? Adakah saudara yang satu mencari keadilan terhadap saudara yang lain, dan justru pada orang-orang yang tidak percaya? Bagaimana mungkin kita orang yang percaya, orang yang kudus, yang umat Allah mencari keadilan dia orang yang tidak percaya? Justru di pengadilan dunia ini tidak ada keadilan, Pak. Keadilan itu ada di dalam Yesus. Jadi kalau ada persoalan, selesaikan di dalam Yesus, bukan pengadilan dunia. Ya, nah ini dia. Adanya saja dari saya ngomong, perkara di antara kamu yang seorang tidak lebih lain telah merupakan kekalahan bagi kamu. Mengapa kamu tidak lebih suka menderita ketidakadilan dan dibayar utangnya? Korban pun sedikit daripada membawa orang ke dalam pengadilan. Ya. Mengapa kamu tidak suka dirugikan? Masa saudara hanya karena 5 juta orang masuk ke pengadilan? Apakah saudara tidak masukkan di pengadilan saudara uangnya kembali? Kan tidak juga.
dua pihak, yang pertama penggugat dan yang digugat sama-sama orang Kristen. Dari pihak yang menggugat, dia bilang ini utang sama saya sudah lama, tapi ngomong bulat aja Pak, bulat itu berkelit. Tapi dari satu pihak yang mutang, dia bilang, aku ini loh kok nggak dikasih kesempatan. Tapi kalau kita lihat dari yang memberi utang, dia bilang aku sudah ngasih kesempatan itu banyak kali lah. Menyikapinya bagaimana Pak? Iya, sekarang kita kan harus cari solusi. Nomor satu, kalau saudara sebagai orang percaya, bagaimana supaya jangan jadi batu sandungan, jangan sampai nama Tuhan dicemarkan. Kalau saudara membawa itu ke pengadilan, sekarang pertanyaan, apakah uang saudara kembali? Tidak kembali. Malah dia biarnya di penjara, nggak akan kembali, nggak mungkin. Kalau dia sudah dihukum, malah dia mungkin kembali. Apalagi saudara harus memasukkan orang, ada biaya terbang, proses terbang, saudara harus bawa ke polisi, bayar. Saudara harus bayar ketika bikin laporan ketik-ketik. Emangnya gratis di polisi? Saudara memasukkan orang, ada biaya, proses terbang. Belum kalau pakai pengacara lagi, tambah lagi biaya. Betul apa enggak? Nah, kalau saudara ampuni, saudara enggak dibayar saja hutangnya, kan lebih untung daripada pemasukan tetap juga nggak dibayar orang menderita. Nah, ya, sebentar. Nah, jadi lebih baik apa? Lebih baik saudara-saudara kita tetap mendisiplin orang, mengajar orang yang memang nggak bayar hutang. Artinya apa? Artinya mungkin satu kekeluargaan, bagaimana caranya itu lebih tepat. Kalau dibilang tadi Pak, kamu menilai si A, kamu menilai si B, ketemu, cari mediator. Siapa mediatornya? Orang yang netral, bisa gembalanya. Betul nggak? Sama-sama orang kudus datang ke gembalanya minta nasihat, Pak, kemana Bapak ini punya utang begini, gimana? Saya sudah kasih kesempatan begini. Kalau kembali bilang, kasih aja ke pengadilan, memang kurang ajar, berarti gembalanya nggak benar, ya kan? Pasti ada dari teman gitu. Nanti saya pernah saudara-saudara dibawa oleh seorang ibu, di mana ibu ini saudara-saudara punya piutang sama anggota gereja baptis Jember. Lalu dia datang sama saya, Pak, gimana Pak saya Pak? Saya mau ke pengadilan. Jangan ke pengadilan. Siapa orang yang ngutang ibu? Orang Kristen, bukan orang Kristen, apalagi orang Kristen. Jemaat mana? Jemaat mana? Gereja baptis. Oh iya. Ibu dengan saya ke sana. Saya datang ke sana ketemu pendetanya, Pak Yonce Kairas. Saya datang, dia cerita, Bapak siapa? Saya pendeta. Saya membawa jemaat saya punya kasus dengan jemaatnya Bapak. Jadi kita selesaikan secara kekeluargaan. Karena ibu ini mau bawa ke pengadilan, dia nanya sama saya, bawa ke pengadilan, belum saya bilang jangan. 1 Korintus. Bawa, selesai. Dengan diam-diam dia catat, lalu dia panggil jemaatnya. Orang yang kerja sambutan nggak tahu kita datang ke sini. Pendetanya panggil. Nah, cuman minta lunakan, cicil 12 kali tanpa bunga. Kalau sudah nggak mau juga itu keterlaluan, ya kasih nggak apa-apa, ya itu udah risiko orang mengutangin saudara-saudara kita dapat seperti itu, ya dibayar itu bagus, cicil 12 kali nggak apa-apa. Nah itulah ungkapan tadi, tidak maukah kamu dirugikan? Sebenarnya kita mau ngutang itu sudah tahu pasti nggak dibayar. Makanya Gus Dur, kalau Gus Dur hubungannya dengan buku, apalagi utang. Gus Dur dia bilang kalau ada orang minjemin buku kepada orang lain, itu yang minjemin gila, yang minjem nggak waras, sama gilanya. Artinya apa? Kalau orang minjem buku, yang minjem itu dia tahu kalau dia pinjam itu tidak kembali, tapi dia tetap pinjam. Yang dipinjam tahu nggak akan kembali, itu kan udah dikasih. Ya, jadi kalau saudara sudah berada seperti itu, saudara tahu resikonya, kemungkinan tidak kembali sekian %. Bahkan tidak kembali semua. Harus siap. Karena sudah biasa. Kalau saudara mau nggak ada resiko, lebih baik saudara potong untuk menolong dia, nggak kasih semuanya. Amsal itu. Dan kita berani mengutangi terus anggap gak balik ya Pak.
Ya berapa dulu juga. Itu berhikmat. Bu Susan tadi gimana? Saya dulu pernah Pak diutangi orang belum sulit bayarnya itu Pak. Tak marah-marahin Pak tanpa tidak dibayar Pak. Yang kedua saya utangin lumayan banyak juga Pak, nyantol paling enggak dalam 2 tahun kebayar 30% Pak. Ya walaupun harus sabar. Jadi kalau tak rasa tambah dikerasin ditambah nggak dibayar Pak. Wes tak coba Pak. Jadi memang saudara-saudara kita tidak bisa melarang orang untuk berhutang, dan kita nggak bisa pakai ayat Alkitab berkata bahwa kita melarang orang berhutang. Saudara salah. Sehingga modus hutangnya untuk apa? Kalau hutang itu sebagai satu kebiasaan, itu kebiasaan yang nggak baik. Jangan. Tetapi hutang-hutang itu diatur oleh negara. Karena bank juga memberi saudara hutang. Berarti Alkitab tidak melarang orang untuk berhutang. Tetapi Alkitab melarang orang untuk jangan nggak bayar hutang. Yang dilarang yang nggak bayar. Ya. Kalau berhutang nggak dilarang, asal bayar. Lalu saudara pakai ayat. Ini diskusi kemarin panjang di hari Kamis. Roma 13 tadi, janganlah kamu berhutang apa-apa. Roma 13 ayat 8 kepada siapapun. Nah, orang pikir itu nggak apa. Itu yang tadi dia, cuma kalimat ini top yang dilepaskan ya. Roma coba. Saudara nggak bisa berkata bahwa kita melarang orang untuk berhutang, tidak. Saudara baca dalam hukum Taurat ada peraturan untuk hutang piutang, berarti nggak dilarang. Cuma ada aturan lainnya yang dilarang nggak bayar. Kalau saudara bilang Alkitab melarang orang untuk berhutang, saudara bangga jalan. Di sini siapa pakai kartu kredit atau mana? Apakah saudara pakai kartu kredit dia hutang? Hutang. Hutang. Tapi kan bayarnya iya. Hutang. Tetap saudara lepas berapa hari hutang. Ya biasanya saudara hutang. Iya. Jadi nggak ada masalah saudara-saudara. Ya nggak ada masalah. Kalau mati nggak terbayar gimana? Itu kasihkan dulu ya Bu. Nah ini kematian ya. Orang saja berhenti di sini. Janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun. Janganlah berhutang apa-apa. Nggak boleh apapun. Dan kepada siapapun. Titik di situ. Koma. Tetapi hendaklah kamu saling mengasihi. Nah, apa hubungannya mengasihi dengan hutang? Berarti dia pengertian hutang yang apa dulu? Sebab barang siapa mengasihi samanya manusia, dia menulis seluruh hukum Taurat. Nah, tambah gak jelas lagi. Baca dari ayat 6, tambah jelas sudah. Kasih nanti jelas sekali. Ya, itulah sebabnya maka kamu membayar pajak. Membayar pajak. Kenapa? Sebagai warga negara yang baik. Kenapa alasannya? Karena mereka yang mengurus hal itu adalah pelayan-pelayan Allah. Jadi kenapa sih kita membayar pajak? Karena ketetapan-ketetapan pemerintah itu adalah ketetapan dari Allah. Karena tidak ada pemerintah yang tidak dari Allah. Sudah baca dari 1 sampai 5. Betul nggak? Makanya kita membayar pajak penuh kesadaran apa? Penuh kesadaran karena kita melakukan kehendak Allah. Dan itu juga sama dengan ajaran Tuhan Yesus. Ada gambar kaisar. Benar? Apa yang Tuhan haknya kaisar kasih kaisar, apa Tuhan kasih. Jadi ada. Nah, jelas. Bayarlah kepada semua orang apa yang harus kamu bayar. Apa saja harus dibayar? Titik 2. Pajak. Nah, betul. Ini yang penting lagi contohnya. Pajak kepada orang yang berhak menerima pajak. Dia harus dibayar. Cukai kepada orang yang berhak menerima cukai. Rasa takut kepada orang yang berhak menerima rasa takut, dan hormat kepada orang yang berhak menerima hormat. Janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun. Apa itu hubungan? Jangan kamu nggak bayar pajak. Jangan kamu nggak bayar cukai. Jangan kamu tidak menghormati. Baru masuk. Tetapi hendaklah kamu saling mengasihi. Pas. Jadi kalau kita mengasihi, kita bayar pajak. Jelas mana? Ini kan jelas. Jadi jangan kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga. Artinya apa? Jangan kamu tidak membayar pajak, jangan kamu tidak membayar cukai, jangan kamu tidak memberi hormat kepada orang yang layak untuk menerima hormat. Artinya apa? Jangan tidak melakukan kewajiban sebagai warga negara konteksnya. Tapi saling mengasihi.
Nah ketika kita mengasihi, kita memenuhi seluruh hukum Taurat. Jadi dengan kita membayar pajak, kita memenuhi hukum Taurat. Dengan perlu kesadaran. Nah nanti saudara ada lagi kan pajak segala macam. Itu nanti panjang. Ada hati nurani nanti untuk melihat itu. Karena saya juga mengerti, nggak bisa semua peraturan berhubungan dengan aturan pajak dan sebagainya. Saudara sebagai pengusaha dilaksanakan sedetail nggak bisa. Nah, itu nanti ada nurani, ada bagaimana saudara bertindak hikmat. Karena Alkitab juga tidak menguraikan itu secara detail, mendetail. Jadi hati nurani kembali sebagai orang percaya. Ya pajak yang direkayasa itu Pak. Nah iya. Double pembukuan. Nah tinggal dilihat saudara-saudara. Saya ini khotbah di kantor pajak. Lalu saya punya NPWP. Saya rasanya nggak enak, saya nggak bayar pajak, saya punya penghasilan. Kemudian saya tanya sama kepala pajak ketika saya khotbah, Pak, saya ini pendeta, saya punya penghasilan, saya punya NPWP. Gimana sih saya itu bayar pajaknya? Saya dapat curah terus, ngisinya aja saya nggak bisa. Gimana ngisinya? Sudah tahu kepala pajak kantor pajak di Wonokromo Jawa Barat, Pak Pendeta, jangan membangunkan singa yang lain. Itu bahwa nanti ngurus-ngurus ini bapak. Saya sering sekali dapat pertanyaan pendeta mantap. Nanya bagaimana saja. Kiai-kiai gak ada nanya. Mereka udah tahu bebas. Memang sih gimana coba bayar pajak saudara? Berdasarkan apa? Penghasilan gimana? Gak bisa ditetapkan. Orang lain-lain. Nanti kalau kita tetapkan ini kan kita juga dusta. Betul nggak? NPWP-nya buat apa Pak? Untuk kalau keluar negeri dulu gratis. Lalu saya tulis buku, itu dia. Waktu saya tulis buku, diminta NPWP. Kenapa royalti saya dipotong dari situ? Saya punya 2 buku, saya bayar pajak dari royalti. Yang bayar siapa? Andi Omset. Sudah di sini nanti kasih laporan bahwa sudah dipotong royalti pajak. Sekarang NPWP saya hilang karena belum saya hilang. Iya, saya berusaha apa orang minta NPWP penting. Akhirnya apa? Ini. Jadi inilah yang saya bilang nggak bisa secara detail ada peraturan khusus seperti saya ini di mana? Secara peraturan umum, waduh salah karena penghasilan saya juga kan lumayan. Mungkin udah kalah dengan saudara. Enggak, saya bercanda selesai. Artinya ada penghasilan gitu loh. Tapi hidupnya gimana? Kadang-kadang khotbah bisa 10 kali lipat apa yang saya bayangkan. Kadang-kadang khotbah ingin cari dapat apa-apa kan? Gimana? Ada yang khotbah tanda tangan, ada khotbah tanda tangan. Ayat itu udah dipotong pajak. Khotbah di mana tanda tangan? Petra. Coba Petra tanda tangan. Lihat ada amplopnya. Lihat jumlahnya kelihatan. Tanda tangan. Sungkan sebenarnya yang biasa. Tapi ini administrasi harus tanda tangan. Sebenarnya saya pengennya nggak mau ngambil gitu tanda tangan, rasanya nggak enak. Ya, tapi harus tanda tangan. Saya lihat udah dipotong pajak 15%. Ya, pajak penghasilan. Iya, potong pajak. Tapi yang lain kan nggak bisa. Saya harus bagi full gospel, tanda tangan enggak? Gimana enggak? Ya, lain-lain. Gitu. Jadi untuk itu pegawai pajak pun berkata, nggak bisa membangunkan singa yang begitu Pak, sudah aman. Nanti kalau bapak ada apa-apa hubungi saya. Kalau dia masih hidup, kalau dia udah mati. Kalau saya rekam pernyataannya mantap itu ya. Waktu punya rumah Pak nggak ditanyai pajak Pak? Kenapa? Bapak. Iya ada NPWP semacam ada. Ada. Nah itu dia jadi parah itu. Ngomongnya apa? Itu. Saya itu dapat dari amplop. Dia bingung gitu. Lalu kalau orang mau apa, nanya sama saya, Bapak penghasilan sebulan berapa? Ya kadang-kadang di bawah UMR, masa kadang-kadang itu bisa banyak sekali, sampai orang nggak percaya. Punya kartu kredit Pak? Nggak punya. Malah banyak saya kartu kredit. Untuk apa? Satu,
nolong orang. Karena kasihan Pak, Bapak kan nggak ada rezekinya, cuma ada tanah. Supaya saya dapat target Pak, tolong Pak ya, isi ya. Kan nggak dipakai nggak apa-apa, ya tutup lagi. Tapi biasanya dipakai karena Udah terlanjur. tapi saudara jangan lupa, selama saudara bisa ngatur diri sendiri, penguasaan diri, itu sangat menolong. Saudara jangan kuasai kartu kredit, saudara kuasai kartu kredit. Dan jangan belajar kalau nggak butuh. Nah, cuman itu tendensinya. Karena kan gesek nggak kelihatan. Tapi namanya nafsu mah kelihatan. Iya, seperti saya servis mobil pakai kartu kredit. Kenapa? Karena kalau di atas 300 bisa cicil 0%. Berapa bulan? Ada yang 6 bulan, ada yang 3 bulan 0%. Kemarin saya servis mobil, mahal banget di Toyota Auto. Karena saya beli berskala 160 ribu kilometer. Waduh, semua diganti. Wah, ini ganti. Cuma diganti. Saya nggak tahu, saya kira mahal. Kartu kredit. Saya pikir kalau lihat jumlahnya saudara, waduh pusing. Tapi karena bisa 6 kali, tinggal dikalikan 6 kali. Ada 2 kartu kredit, yang ini setengah, yang ini setengah. 6 kali. Ya, iya. Baru lihat pakai murah. Saudara bayangkan, ya kan murah. Jadi paling saya bisa paling banyak 500 satu bulan. Ya kan? Jadi ringan. Nanti selalu ada berkat ketika ingin bayar ada. Nah, itu untuk memudahkan transaksi. Tapi kalau untuk saudara pakai bisnis kartu kredit habis. Jadi saudara buat pakai modal, buat cash habis karena bunganya saudara waduh. Jadi jangan bayar minimal. Saya nggak pernah bayar kartu kredit minimal. Pasti langsung. Tagihan berapa saya bayar segitu. Dan selalu ada. Makanya setiap hari saya itu pasti diteleponin oleh Pak. Karena apa? Karena rekodnya bagus. Pak, perlu uang nggak? Ya perlu. Iya, ada KTA. Nggak usah pakai ambulan Pak. Bapak perlu bisa sampai 50 juta, bisa sampai 100 juta. Saya bilang nggak perlu. Saya lagi nggak perlu. Terus itu Pak. Masa Bapak nggak perlu untuk bangun rumah segala macam ya nanti kalau perlu saya Bilang aja perlu Pak, tapi nggak usah bayar. Kredit tanpa angsuran. Iya. Tanpa angsuran satu. Alhamdulillah. Kayaknya juga banyak daftar. Jadi saudara-saudara, Kredit tanpa angsuran itu tanpa ampunan. ya kita selesaikan. Ini, Pertanyaan tadi Pak. ya. Iya. Mau pertanyaan nggak satu aja Pak. Kan kita nggak ada standarnya. Ada orang kan ngomong bahwa orang yang minjami uang itu ada dikategorikan rentenir gitu Pak. Nah itu sampai Pak sebatas mana gitu Pak? Itu yang pertama. Yang kedua apa boleh gitu Pak ya? Ada teman yang menggunakan, terus ada teman yang butuh. Kita temukan terus kita ngambil selisih dari persentase itu Pak. Saudara, kita ini orang merdeka. Karena kemerdekaan kita, kemerdekaan yang berguna dan membangun. Kalau sesuatu berguna membangun, saudara, tidak ada masalah. Jadi saudara jangan pikir teologi Islam, riba dan lain sebagainya. Iya, banyak pikir Kita riba. mengatur. Pemerintah sudah menetapkan. Menetapkannya apa? BI. Jadi kalau saudara punya usaha, asal jangan seperti rentenir, tidak boleh. Di darat tidak boleh, itu pembalasan. Tetapi kalau saudara usaha misalnya simpan pinjam dan bunganya sesuai dengan peraturan pemerintah, tidak ada masalah. Karena menurut yang saudara tadi katakan, misalnya ada orang butuh untuk usaha, lalu ada temannya meminjamkan bunga. Nah, bunganya dulu harus ditetapkan. Bunganya tidak boleh melebihi bunga bank. Kalau melebihi nggak boleh. Itu tetapannya. Harus bunga sesuai dengan bunga bank. Kalau bisa diturunin supaya menolong. Apalagi teman seiman. Kalau bunga bank kasih misalnya 11%, kan kita bisa kasih 8% kan? Menolong. Benar banget? Menolong. Tapi Kenapa? Karena ada sampai 4% gitu Pak. 1 bulan? Iya. Nggak bisa. Tapi termasuk Rentenir termasuk. Kalau bunganya bank, ya itu kan ada floating kadang-kadang. Kalau mobil
rumah saudara-saudara fix 2 tahun, lalu ke 3 tahun itu floating. Sekarang itu 12,75. Nah, kalau deposito sekitar 8-an. Saya hafal yang gitu. Iya. Iya. Jadi kalau saudara hati-hati kalau saudara ambil rumah, ya kalau selesai 2 tahun selesai atau 3 tahun yang bunganya tetap, setelah itu saudara ada pedagang yang wah ngeri. Itu yang harus dipikirkan. Saudara jangan lihat sekarang bisa. Ngeri. Sekarang saudara bisa 1 bulan 5 juta. Nanti setelah selesai 2 tahun fix bisa sampai 9 juta. Kenapa? Karena tadinya waktu ambil pertama, sekarang sudah lihat di expander 6, berapa? Ya. Banding sekarang 6,9 kalau nggak saya. Ya. Iya. Fix 2 tahun 6,9. Orang bilang, oh 6,9 murah. Sudah selesai 2 tahun bisa 12, sekarang 12,75. Saya suka khotbah di beng-beng sudah jadi diskusi supaya nyambung. Nanti coba jadi pendeta jangan cuma tahu kita harus tahu cerita nyambung. Ya Pak, kalau saya ambil bagi mau dikasih tahu Pak ya. Kalau bang pasar kan mahal, Pak. Iya itu dia. Jadi ada ketetapan pemerintah. Jadi standarnya ketetapan pemerintah. Karena ketetapan pemerintah itulah ketetapan yang kita yakin dari Tuhan. Karena tadi pelayanan Tuhan. Nah kalau kita ambil selisih nggak ada masalah karena jasa. Itu bukan saudara mau tidak jasa karena itu wajar. Ya, nah tapi jangan sampai memeras. Kan nggak salah misalnya orang mau usaha, dia butuh usaha 20 juta. Lalu saya pinjamin, ya, lalu bunganya hanya 10%, 1 tahun. Sementara bank misalnya 12%, kan lebih bagus. Apa sudah salah? Enggak salah. Karena apa? Karena memang saya menolong dia dan dia melalui bisnis itu dia bisa berkembang dan saya juga perlu. Nah, kecuali saudara memang mau menolong bukan dalam bisnis saudara, kasih pinjam nggak ada masalah. Kalau itu jelas nggak ada masalah. Tapi kalau pun membungakan diatur oleh ketetapan pemerintah nggak ada masalah. Biasanya orang pinjamnya pasti di atas bunga bank. Itu dia, makanya itu dia yang dikatakan tadi. Karena apa di atas bunga bank? Karena dia ambil dari bank. Iya. Dari selisih antara bank dengan dia itu untungnya dia. Betul. Tanpa itu namanya nggak menolong. Itu merong-merong. Ya. Nah, kalau nggak usah. Dan saudara harus tahu, ini juga kriterianya. Saudara harus tahu layak dipinjamin apa enggak. Kalau dia minjam untuk makan sehari-hari, jangan. Saya tidak akan pernah kasih minjam orang untuk makan sehari-hari. Saya kasih. Pasti nggak bayar. Jangan untuk makan sehari-hari atau untuk uang sekolah, jangan. Nggak boleh. Itu dia salah menata. Kenapa masukin sekolah di mana dia nggak bisa dan lain sebagainya? Jangan. Paling saya bantu. Ya, dia butuh 1 juta misalnya, Pak pinjam Pak 1 juta nanti saya bayar. Saya enggak bayar, enggak pinjam, mungkin saya kasih separuhnya, seperempatnya, nggak usah bayar, saya hanya karena ada rezeki. Supaya dia enggak jadi kebiasaan, karena meminjam itu kebiasaan yang enggak bagus. Berutang itu kebiasaan yang bisa bagus, tapi kalau hubungannya dengan bisnis, karena itu satu usaha enggak ada masalah, karena pemerintah juga ngatur. Itulah hebatnya kita. Jadi jangan berpikir kalau untuk usaha, saudara bagaimana pengusaha-pengusaha mau punya usaha nggak pakai utang? Itu tradisional ya, sudah ketinggalan. Nah cuma kalaupun saudara utang harus perkiraannya jeli. Jangan saudara, kalau saudara nggak punya usaha jangan coba-coba main bank. Jahat susah. Jahat. Iya. Kalau bisa dihindari. Tetapi kalau saudara bisa punya perhitungan yang cermat dan lain sebagainya, itu menolong menjadi sarana. Ada orang tertentu yang bisa muterin kartu kredit gitu. Itu terlalu nekat. Saya punya teman, waduh ngeri sekali susah. Dia beli kartu, dia beli banyak barang-barang kartu kredit susah. Indomie apa segala macam, ya lalu dia jual. Aduh.
ada orang tertentu yang begini Pak, dapat barang itu murah, ya. Untungnya lumayan besar lemparnya gitu loh. Akhirnya dia dapat dana murahnya itu lewat kartu kredit Pak. Buat bisnisnya di situ. Hitung-hitung bunganya kartu kredit itu lebih kecil dibandingkan dia punya keuntungan lempar-lempar barang. Kalau itu masih dalam rangka ikut aturan main dari masalah. Iya. Cuma saudara hati-hati. Ya, kalau saudara nggak bisa hitungan dan lain sebagainya, karena hancur nanti saudara tutup lubang dari lubang. Kalau orang sudah tutup lubang dari lubang itu sudah tidak benar. Karena saudara nggak akan pernah sejahtera. Itulah sebabnya kenapa saudara nggak boleh spekulasi saham dan lain sebagainya. Karena di situ saudara nggak punya kepastian. Naik apa tuh? Lalu ditelepon, Pak, lepas apa enggak? Saya ngerti gini-gini. Lepas apa enggak? Dia sudah jangan bohong-bohongin berdeka, saya tahu. Lepas apa enggak? Nggak usah. Pak, ini sayang Pak. Lalu nggak usah. Pas nggak usah. Waduh, naik. Iya, Pak udah disuruh. Tapi sekarang orang saham itu juga bisa jadi profesi loh Pak. Iya. Bagaimana Pak? Ada orang yang hidupnya cuma mandengin monitor, main saham sendiri, tanpa bekerja. Kalau saudara sebagai orang percaya, saya merasa itu tidak layak. Gitu. Kalau itu sebagai sambilan untuk saudara ini itu lain lagi. Ya, tetapi kalau itu menjadi satu profesi saudara, berat. Kenapa? Karena saudara akan alasan segala cara karena kebutuhan dan menjadi korban orang lain. Karena orang yang tidak tahu apa-apa biasanya yang kena dibohongi. Kemarin 2 orang saudara-saudara itu prospek saya di Excelsior PTC ya, dari Victory. Oh iya, Victory itu siapa itu? Sheraton ya? Enggak, Wisma, betul Wisma Tiara ya. Wisma Tiara. Victory. Wah, Asset management itu. saya kasih tahu bisa-bisa. Dia bilang, oh, terima kasih Pak. Saya jadi direktur ngomong sama Bapak. Kenapa? Iya, yang Bapak ngomong itu benar semua, jadi saya takut. Ya, iya, betul Pak. Jadi jangan pakai ini, orang kasihan. Coba kalau keluarga kamu, kalau bertobat itu. Terus ada lagi gini Pak, apa biasanya toko-toko emas itu ya terima gesekan kartu kredit itu Pak? Nah, supaya cash itu selama kita tidak melanggar peraturan bank nggak ada masalah. Artinya kan kita maksudnya kan di toko emas dan uang cash tuh. Iya. Uang emas itu kan. Potong sekian persen. Orang iya Iya. potong berapa persen yang Iya, potong itu kan masalah biasanya kita kan toko banyak. orang toko emasnya kan dapat bagian. Iya. Cuma saudara dengan cara seperti itu kebanyakan itu nggak benar, kebanyakannya orang yang nggak benar. Tapi kalau itu satu hal yang bagi saudara tidak merugikan orang lain dan saudara bisa dibangun, nggak ada masalah. Selalu seperti itu. Jadi motivasi kita yang menentukan. Motivasinya apa? Tapi biasanya kalau gesek gitu ya tutup lubang buka apa? Buka. Lah iya, artinya kita tahu kalau yang makanya saya bilang kebanyakan. Tadi itu nggak benar, kenapa? Karena salah satunya itu, gitu. Kalau ada uang nggak mungkin. Yang seperti itu ayatnya cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Enggak, maksudnya orang yang punya toko emas itu yang buka gesekan itu loh. Iya, Kadang malah toko emasnya itu kan sudah tidak memenuhi peraturan, itu sudah melanggar peraturan. Karena ada diatur di dalam kartu kredit itu kalau untuk cash sekian, kalau untuk belanja sekian. Nah ini kita memanipulasi supaya nggak hitungannya cash, kita pakai barang. Betul banget. Kalau orang bank kan pertanyaan nggak bang? Kalau orang bank tahu kira-kira boleh nggak boleh, sudah selesai. lumayan itu Pak omsetnya itu Pak. Saya dengar di TP itu sampai satu hari bisa 500 1 M lebih loh. Omset orang cuma melayani gesek kartu kredit aja. Iya, itu kan sama seperti tukar uang juga kan sama sebenarnya. Ya. Karena dia ambil dari selisih bunga kan. Iya, dia ambil dari selisih bunga. Karena dia kasih uang cash, lalu ini kan yang bayar nanti kesananya besar. Iya. Nah, dia kan ambil bunganya kecil, apalagi yang tadi tambahan bunga ini misalnya saya dapat berapa kan, saya kasih ke dia, nah saya bayarnya kan, terus
resikonya bagi kita kecil. Kenapa? Karena dia yang urusannya dengan Kartu kredit. kartu kredit. Ngeri. Itu 1 hari bisa 1 M, Pak. Ya. Saya tutup dengan ayat 20. Ya. Ayat 20 koreksi. Ya. Nah, berarti kamu sudah nyambungnya. Ayat 20 kan hanya lagi ayat berapa? Pasal mana? Buku mana? Itu saya itu sendiri. Ini dia. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuh, totalitas hidup kita. Jadi pemahaman kita tentang ini sebenarnya konteksnya adalah tentang percabulan. Jadi saudara-saudara, kita nggak boleh menggunakan tubuh kita itu semau kita. Apalagi hubungannya dengan percabulan, baca ayat di atasnya. Ya, karena percabulan itu dosa yang mengikat. Kalau dosa di luar tubuh, itu nggak langsung bersentuhan. Kalau dosa percabulan itu berhubungan langsung dengan tubuh kita. Artinya apa? Itu sulit untuk dilepaskan karena mengikat. Nah, baru masuk ini sebagai dasar kenapa kita harus menjauhi dosa berhubungan dengan tubuh kita. Karena saudara sudah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuh. Jadi kita pengelola, bukan pemilik. Jadi kita mengelola tubuh kita sesuai dengan pemiliknya, bukan sesuai dengan pengelolanya. Begitu? Iya. Jadi apa yang ada pada kita, tubuh kita saja untuk kemuliaan Allah. Jadi ini sebagai dasar untuk kita melakukan apa saja, bahwa Tuhan sudah memberikan yang terbaik untuk kita. Tubuh kita, saudara-saudara, adalah milik Roh Kudus. Karena apa? Karena sudah dibeli dengan harga yang mahal, pengorbanan. Jangan gunakan untuk kesenangan kita, tapi gunakan untuk kesenangan kita. Karena Dia yang punya. Dan itu berlaku untuk semua yang kita miliki, keluarga kita, usaha kita, karunia juga. Nah, saudara jangan berpikir karunia saudara boleh gunakan seenaknya saja. Itu juga milik Tuhan dari Tuhan. Karena itu karunia gunakan untuk kemuliaan. Harta saudara itu bukan dari saudara, dari Tuhan. Gunakan untuk kemuliaan Tuhan. Disitulah kita akan menikmati kepuasan. Ketika kita lakukan atas dasar karena ini dari Tuhan, saya ingin semuanya untuk Dia. Saudara akan menikmati damai yang luar biasa dalam apa yang saudara. Amin. Ya, kita akhiri tadi saudara berdoa ya. Lalu kita kumpulkan. Saudara jangan merasa terpaksa ya memberi persembahan. Tetapi memberi ini karena saudara ingin terlibat dalam pekerjaan Tuhan yang menurut. Jadi jangan sampai saudara memberi jadi berdosa. Lebih baik gak usah memberi, kan gitu. Jadi gampang. Nah makanya saya tidak terlalu sungkan-sungkan untuk menyatakan proyek ini sudah kenapa? Karena untuk pekerjaan Tuhan. Dan untuk pekerjaan Tuhan tidak ada saudara-saudara sifatnya paksaan. Sifatnya apa? Sukacita. Sifatnya apa? Untuk kemuliaan Tuhan. Jadi jangan sampai saudara terbebani lalu ngomongin MBS, udah bayar segala macam. Nah itu jadi dosa menurut saya. Lebih baik saudara diam, nggak usah beri, karena saudara tidak setuju. Enggak apa. Ngerti maksudnya? Nah, jadi saudara memberi karena digerakkan. Saya ingin